Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikot Rahma. Saya dari IAIN Jember, program studi pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan masih semangat ya belajar di rumah. Apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Alangkah baiknya kita sebelum melakukan pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja saya jelaskan, yaitu iman kepada malaikat Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta, seperti mengatur udara, menurunkan hujan, mencabut nyawa, dan mencatat segala perbuatan manusia. Iman kepada malaikat itu termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah nama-nama dan tugas malaikat. Sebenarnya malaikat itu ada beribu-ribu malaikat, namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail, yang tugasnya adalah membagi rezeki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, yang tugasnya adalah meniup trompet. Kemudian yang keempat adalah malaikat Izrail, yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Kemudian yang kelima adalah malaikat mungkar, yang tugasnya adalah penanya keburukan, kejelekan manusia ketika di dunia. Kemudian yang keenam adalah malaikat nakir, yang tugasnya adalah penanya kebaikan manusia ketika berbuat di dunia. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat rokib, yang tugasnya adalah mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Kemudian yang kedelapan adalah malaikat atid, yang tugasnya adalah mencatat amal buruk manusia. Kemudian yang kesembilan adalah malaikat malik, yang tugasnya adalah penjaga neraka. Yang terakhir adalah malaikat ridwan, yang tugasnya adalah menjaga surga. Nah, kemudian selanjutnya adalah kedudukan manusia dan malaikat. Manusia dan malaikat itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memiliki perbedaan. Jika ditinjau dari segi keberadaannya, apabila manusia itu menempuh jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat sebagai makhluk yang mulia. Karena apa? Manusia itu jika akan berbuat baik harus melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Namun sebaliknya, jika manusia menempuh jalan kebatilan, maka derajatnya itu akan lebih rendah dari binatang. Karena apa? Manusia itu memiliki akal dan hati nurani. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Yang pertama dari segi jenis perbedaan asal kejadian. Jika malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian jika jin itu diciptakan dari api. Kemudian jika setan atau iblis itu diciptakan dari api juga. Kemudian dari segi ketaatan kepada Allah, jika malaikat itu selalu taat dan membaca tasbih dan beribadah kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Jika jin itu ada yang taat dan ada yang tidak. Kemudian selanjutnya adalah jika setan atau iblis itu tidak pernah taat sama sekali. Kemudian sifat-sifat lain, jika malaikat itu tidak dapat dilihat atau gaib, tidak memiliki nafsu, senantiasa itu malaikat selalu bertasbih
Kemudian materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, bersyukur kepadanya karena telah menciptakan para malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan manusia. Kemudian yang kedua, menumbuhkan cinta terhadap amal solih karena apa? Mengetahui ibadah para malaikat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.